sahabat hijrah, di sini saya adalah perwakilan dari kelompok 4 yang akan membawakan materi tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan hakikat secara etimologi. Menurut ajaran agama Islam, secara etimologi, hakikat berasal dari bahasa Arab, yaitu hako, yang artinya adalah tetap. Secara harfiah, hakikat artinya ini sesuatu, puncak atau sumber dari sesuatu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang roja secara etimologis. Raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Selanjutnya, menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini, saya akan membacakan dalil yang berkaitan dengan berharap kepada Allah. Untuk yang pertama ada Quran Surah Al-Ikhlas ayat 2 sampai dengan ayat 4 yang berbunyi, Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, hanya kepada Allah engkau berharap. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Ada Quran Surah Al-Insyirah ayat 8 yang berbunyi, wa ila rabbika farghab. Artinya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang bersamaan, kita dilarang berputus asa atas nikmatnya. Karena itulah, kita harus senantiasa berusaha dan berdoa kepadanya. Ketika semua ikhtiar sudah tidak mungkin lagi, Allah akan selalu membantu kita keluar dari kondisi tersebut. Nah, seperti kisah yang dialami salah seorang istri Nabi, yaitu istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, yang berusaha mencari air untuk sang putranya. Ia berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah untuk mencari air untuk sang putranya minum. Siti Hajar hampir putus asa karena tidak mendapatkan air sedikit pun. Namun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah air dari kaki Nabi Ismail, yang kini disebut dengan air Zam-Zam. Nah, dari kisah tersebut, kita dilarang untuk berputus asa atas rahmatnya. Yang pertama, senantiasa mengharapkan rahmat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyesali perbuatan atau dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, kita dapat melakukannya dengan sholat taubat, bersujud, berdoa dan berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tersisa, kita dapat menginfakkan uang amal yang berada di dalam dunia. Yang ketiga, senantiasa mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanpa orang tua tidak bisa apa-apa dan bisa lahir di dunia ini. Maka kita harus merawat dan melindungi orang tua kita dengan kasih sayang dan setulus hati. Sikap roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan selalu menggoda manusia agar berbuat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan selalu memberikan rahmatnya kepada hambanya yang selalu taat. Yang kedua adalah tenang dalam menghadapi kesulitan. Cobaan akan selalu datang dalam kehidupan manusia. Menurut para ulama, cobaan adalah bentuk cinta Allah kepada umatnya. Nah, barang siapa yang bisa menghadapi sebuah cobaan, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Manfaat yang ketiga adalah merasa nikmat saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat rajab hanya akan berharap ridho, pahala, dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang memiliki sifat rajab akan menghadapi cobaannya dengan ikhlas. Manfaat yang keempat adalah dapat menumbuhkan sifat optimis.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan yang dimiliki hambanya. Oleh sebab itu, kita harus yakin bahwa kita dapat menjalani ujian tersebut. Nah, lalu bagaimana sih untuk menumbuhkan sifat roja dalam diri kita? Ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Agama Islam merupakan tali agama yang harus dipegang teguh sebagai landasan dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan mengikuti ajaran agama akan mendapatkan pedoman hidup yang benar dan jelas. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab serta menjauhkan diri dari perilaku yang negatif. Yang kedua adalah berharap dan memohon kepada Allah. Dalam setiap langkah usaha yang dilakukan, berharap kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Dengan memohon kesuksesan dan ridhonya, menyadari bahwa segala sesuatu tergantung kehendaknya. Oleh karena itu, perlu berdoa dan memohon kepadanya agar diberi petunjuk dan keberkahan dalam segala hal yang dilakukan. Yang ketiga adalah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhir merupakan sifat yang harus ditanamkan dalam diri kita. Dengan menyadari bahwa harus bertanggung jawab atas segala perbuatan di hadapannya, itu membuat lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan dan memilih jalan yang benar. Rasa takut ini menjadi pengingat bagi umat agar senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan bertakwa kepadanya. Yang keempat adalah memiliki cinta atau mahabbah kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah cinta yang tidak tergantikan oleh cinta apapun dalam kehidupan ini. Dalam setiap situasi dan kondisi, perlu menguatkan rasa cinta kepadanya. Dengan memiliki cinta yang tulus kepada Allah, akan lebih mudah menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan pengabdian kepadanya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah yakin bahwa rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Keyakinan terhadap rahmat Allah sangatlah penting. Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dalam menjalani kehidupan ini, yakinlah bahwa rahmat-Nya selalu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, teruslah melakukan kebaikan dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama.